Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk menguasai hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunikasi seringkali menjadi masalah di dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, pimpinan dan bawahan, sesama rekan kerja, dan di antara sesama manusia. Kenapa? Karena komunikasi sebetulnya bukan hanya berkata-kata, tetapi juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita sering mendengar, tapi jarang mendengarkan. Ada perbedaan besar antara mendengar dengan mendengarkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan di sana tadi, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Itulah firman Tuhan yang dikatakan tadi. Tidak dikatakan di sini, tetapi umatku tidak mendengar suaraku. Jadi ada perbedaan, bukan mendengar tetapi mendengarkan, ada tambahannya kan, mendengarkan. Suami mendengar suara istri, anak mendengar suara orang tua, tetapi belum tentu mendengarkan dalam arti menyimak, to listen, not to hear, ya. Jadi mendengar berbeda dengan mendengarkan. Artinya menyimak, itulah kalau mendengarkan. Nah, inilah sumber masalahnya seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara. Nampaknya mendengar tapi ternyata tidak menyimak. Demikian juga Israel. Mendengar tetapi tidak menyimak, sehingga tidak dilakukan apa yang mereka dengar itu. Tapi kalau mereka mendengarkan berarti mereka menyimak firman Tuhan lalu melakukannya. Samalah itu seperti misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara antara guru dan murid di sekolah misalnya. Tidak semua murid-murid itu di dalam kelas belajar mendengarkan, menyimak apa yang dikatakan oleh gurunya. Mereka memang mendengar, tetapi mungkin hanya sebagian saja yang mendengarkan, yang menyimak betul-betul. Memang sebagian telinganya mendengar suara guru menerangkan, tetapi pikirannya melayang-layang. Sehingga mereka tidak paham betul apa yang diajarkan oleh gurunya.
karena mereka tidak menyimak, tidak mendengarkan. Inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel. Dikatakan di sini umat Israel tidak menyimak atau tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena itu dikatakan oleh Tuhan Allah, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Artinya, karena mereka tidak menyimak, tidak benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah akhirnya berkata, biarkanlah mereka berjalan mengikuti rencananya, membiarkan mereka di dalam kedegilan hatinya karena tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mendengarkan, sebenarnya seharusnya kita harus menyimak dengan benar. Jika kita mendengarkan, telinga seharusnya digunakan untuk menyimak dengan benar. Dalam tes TOEFL misalnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bagian tes adalah listening, yaitu tes mendengarkan. Banyak orang speaking ya, dan writingnya, menulisnya bagus, speakingnya, berbicaranya bagus, tetapi jeblok di listening. Kenapa? Karena tidak terbiasa mendengarkan. Nah, banyak orang terbiasa mau didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan. Dan itulah salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Allah dengan baik. Yesaya 42 ayat 20 di sana dikatakan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Mereka, bangsa Israel itu, mendengar perintah Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya, tapi mereka tidak mau menyimak dengan benar. Mereka tegar tengkuk dengan sikap mereka sendiri, maunya sendiri. Bahkan terkadang kalau kita lihat, kita baca di dalam Alkitab, mereka membangkang dan berani berbicara lantang terhadap Tuhan. Apa akibatnya? Ya, Tuhan membiarkan mereka dalam kedegilan hatinya, membiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri, sehingga akhirnya umat Tuhan itu dibuang dan diasingkan selama puluhan tahun ke negeri Babel. Lepas dijajah bangsa Mesir, mereka akhirnya malah terjajah lagi oleh bangsa Babel. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah mendengarkan dan benar-benar menyimak sangatlah penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus menekankan dalam pengajarannya, kalian punya telinga, dengarkan. Artinya, mari kita fungsikan telinga kita dengan benar. Mendengarkan harus lebih banyak daripada berbicara sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi seringkali terbalik. Kalau kita berbicara seringkali lebih banyak, sementara mendengarkan walaupun kita punya dua telinga kurang dipakai. Sementara
Kita punya satu mulut tetapi kita pakai dengan lebih banyak. Semua dikomentari kadang-kadang. Semua kita jawab. Entah kapan diamnya dan kapan mendengarkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar mau mendengarkan orang lain, terlebih-lebih mendengarkan firman Tuhan. Berlatih untuk mendengarkan dan memahami perkataan orang lain, terlebih lagi perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Sehingga kita berjalan mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita, bukan mengikuti rencana kita sendiri. Karena kita benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti yang tertulis dalam Markus 4 ayat 9. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau lebih banyak mendengarkan suara-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau benar-benar menyimak, mengerti, memahami firman Tuhan, lalu kemudian boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diingatkan pada pagi hari ini untuk mau lebih banyak mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Kristus Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.